lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Secara khusus pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Kiranya firman Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Mari sebelum kita membacanya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami. Manusia tidak bisa menolong, sahabat, keluarga, dan apa yang kami miliki pun terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat renungan kita pada pagi hari ini Mazmur 121 ayat yang kedua. Saya berikan tema pertolonganku ialah dari Tuhan. Sekali lagi, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ayat itu berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya begini, keluarga, sahabat, atau kekayaan jangan sekali-kali dipandang sebagai sumber pertolongan yang pokok dalam hidup ini. Itu semua terbatas. Boleh kita punya keluarga, sahabat boleh. Semakin banyak sahabat kita semakin baik. Tetapi semua itu ada batasnya. Kita tidak boleh menilai bahwa mereka itu adalah sumber pertolongan dalam hidup ini. Nah, sumber itu ialah Allah satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan jasmania dan kebutuhan rohani kita. Mari kita lihat poin yang pertama. Kita harus mengandalkan Dia dengan segenap hati kita. Makanya mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh pahala atau warisan rohani. Yeremia 39 ayat 17. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, manusia di dunia ini hidup dalam ketakutan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti. Puji Tuhan, itu janji Tuhan. Hal yang kedua, kita mencari Dia untuk memperoleh kasih karunia. Mari kita cari Tuhan setiap hari, setiap saat. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan kita, mari kita gunakan untuk mencari Tuhan melalui firman Tuhan. Renungan pagi kita bersama-sama. Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Puji Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, hati kita hidup, artinya kita akan bersemangat menjalani kehidupan. Susah boleh datang, tapi ke Tuhan mendampingi kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Mazmur 34 ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar
dan bersukacita. Baik, puji Tuhan. Hal yang ketiga, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi mari kita cari Tuhan mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau Bapak Ibu kita datang mencari, menghampiri Tuhan, kasih karunia, kita mau menerima rahmat daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan tidak pernah terlambat. Tuhan akan memberikan kita bantuan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Oh, luar biasa Tuhan itu. Karena itu Kristus dapat. Kenapa? Karena Kristus dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita sakit, kita menderita, Tuhan juga pernah merasakan hal itu. Sehingga doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami mendengarkan renungan firman Tuhan, berkati firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau Tuhan jamah dan pulihkan, yang susah hidupkan, yang lemah kuatkan. Berbagai masalah dan persoalan, khususnya penyakit COVID yang belum reda-reda sampai hari ini, Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan Engkau sertai, lindungi, supaya mereka terselamatkan dari semua bencana yang terjadi. Ini doa kami, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, berkati keluarga, saudara-saudara di mana saja berada. Tuhan Engkau tolong. Ini doa hamba-Mu pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus.